Vem pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o baile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit membahas tentang disiplin kelas. Nah, sebelumnya apa sih yang dinamakan dengan disiplin kelas itu? Ada beberapa pakar yang menyebutkan maksud atau arti dari disiplin. Salah satunya yaitu De Lianggi. Yang dimaksud dengan disiplin adalah suatu keadaan tertib dengan orang-orang yang tergantung dalam suatu organisasi atau tunduk pada peraturan-peraturan yang sudah ada atau peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, disiplin kelas bisa diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana guru dan murid mematuhi peraturan kelas sehingga mereka dapat menjalankan fungsi masing-masing secara efektif dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, dengan demikian, suatu kelas dikatakan disiplin apabila suasana belajar berlangsung dalam keadaan tertib dan teratur. Baik pada waktu sebelum mengajar dimulai, sedang berlangsung maupun setelah pelajaran selesai. Selanjutnya ada disiplin kelas. Ada beberapa contoh disiplin kelas, salah satunya yaitu yang pertama, disiplin yang timbul atas kesadaran kelas sendiri atau murid-murid yang ada di dalam kelas itu sendiri, yaitu berarti murid-murid dalam kelas tertib dan teratur dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru, bukan karena takut terhadap sanksi yang akan diberikan guru, karena kesadaran atau kemauan mereka sendiri untuk teratur atau disiplin. Kemudian yang kedua ada disiplin yang timbul karena paksaan dari guru atau wali kelas, yaitu suatu keadaan tertib dan teratur di dalam kelas pada saat berlangsungnya kegiatan belajar. Nah, bukan karena mereka tertib, bukan karena kesadaran atau kemauan murid-murid sendiri, tetapi karena takut terhadap sanksi yang diberikan oleh guru atau wali kelas. Kemudian yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Agar disiplin kelas dapat dipelihara dan ditingkatkan, maka guru atau wali kelas hendaknya harus mengetahui dan memahami faktor apa yang dapat mempengaruhi disiplin kelas. Sehubungan dengan itu, Siti Mayhati mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa atau dari dalam diri siswa, dan untuk setiap individu itu pasti berbeda penyebabnya dan pasti pula berbeda cara penyelesaiannya. Faktor internal antara lain, yang pertama adalah faktor kesehatan. Kesehatan ini adalah sangat penting karena kesehatan seseorang pada umumnya sangat berpengaruh besar terhadap disiplin kerja. Orang-orang yang sering sakit sudah barang pasti atau sudah barang tentu tidak dapat menegakkan disiplin kerja. Demikian pula halnya dengan guru-guru dan murid-murid yang sering sakit-sakitan. Oleh karena itu dia tidak dapat menegakkan disiplin kelas. Sebagai contoh misalnya, berdasarkan ketentuan seorang guru bidang studi bahasa Indonesia, dia harus dapat menyelesaikan materi pelajaran dalam waktu 1 semester. Tetapi karena sering tidak masuk kelas karena sakit, maka guru tersebut tidak dapat menyelesaikan atau tidak dapat menyampaikan materi pelajaran yang telah ditargetkan atau yang telah ditentukan. Demikian pula halnya dengan murid-murid, sama yang seharusnya murid sudah menerima seluruh materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena ada halangan atau karena gurunya sakit sehingga dia ketinggalan pelajaran. Yang kedua dari faktor internal yaitu faktor perorangan. Yang dimaksudkan faktor perorangan adalah sikap seorang terhadap suatu peraturan. Walaupun sudah mengetahui tentang ketentuan atau peraturan yang sudah ada, masih aja juga dilanggar atau bersikap acuh tak acuh terhadap ketentuan
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari murid-murid yang tidak mau mengindahkan peraturan yang tidak mau mengindahkan peraturan yang telah digariskan baik oleh guru atau wali kelas maupun oleh pihak sekolah. Sebagai contoh misalnya, hari Senin murid-murid diharuskan ikut apel bendera dan memakai seragam sekolah. Tetapi peraturan tersebut masih juga aja dilanggar oleh murid walaupun ia sudah mengetahuinya. Ia tidak ikut apel dan bahkan tidak memakai pakaian seragam dengan banyak alasan yang telah dikemukakan. Kemudian ada strategi atau cara mendisiplinkan siswa. Telah diuraikan di atas bahwa disiplin kelas atau penertiban kelas ini sangat penting sekali, artinya dalam usaha untuk menciptakan tata tertib kelas agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru atau wali kelas untuk menegakkan disiplin kelas kepada murid, yaitu yang pertama ada mendisiplinkan diri sendiri. Disiplin kelas dapat ditegakkan oleh guru atau wali kelas dengan jalan memberikan contoh kepada muridnya dengan mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Jadi sebelum guru atau wali kelas menuntut kepada murid-muridnya untuk berdisiplin, maka alangkah baiknya terlebih dahulu guru atau wali kelas mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu, sehingga dengan demikian murid-murid akan terdorong untuk berbuat yang sama. Apabila guru atau wali kelas sendiri tidak disiplin, maka sangatlah mustahil untuk menyuruh anak-anak berdisiplin pula, sebab guru atau wali kelasnya sendiri tidak disiplin. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri murid atau dalam diri siswa. Cara lain yang dapat dilakukan guru atau wali kelas untuk menegakkan disiplin kepada murid-murid adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran murid-murid akan pentingnya disiplin itu sendiri buat mereka. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan berupa nasihat, petunjuk-petunjuk sehingga mereka benar-benar menyadari mengapa peraturan dan ketentuan tersebut harus dipatuhi demi untuk kepentingan mereka. Bimbingan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bimbingan secara individual atau bimbingan secara kelompok. Yang ketiga yaitu membuat kesepakatan. Untuk usaha menciptakan disiplin kelas, kadang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan siswa yang melanggar tentunya diberikan hukuman. Sebelum dibuat terlebih dahulu kesepakatan yang harus dilakukan jika. Kemudian selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi apa sih yang dinamakan hukuman itu? Apa konsekuensi itu? Apa sebenarnya keduanya itu sama atau berbeda? Untuk memahaminya, di sini saya punya sedikit contoh. Semisal ada seorang ayah yang membelikan anaknya es krim. Kemudian si anak menjatuhkan ke lantai. Nah, si ayah meminta si anak untuk membersihkan dengan lap atau dengan tisu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah akibat langsung dari perbuatan yang baru saja dilakukan. Namun ketika sang ayah ini berkata, kamu tidak boleh makan es krim 1 minggu karena kamu habis menjatuhkan es krim ke lantai. Tadi kamu makan sambil berdiri. Nah, maka dari itu adalah sebuah hukuman. Karena apa? Karena ada aturan di dalam keluarga itu atau di dalam rumah itu, kalau makan harus sambil duduk. Jadi dapat dikatakan bahwa konsekuensi itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan hukuman untuk mengajarkan anak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan atau peraturan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ada pendekatan dalam menciptakan kedisiplinan atau tipe-tipe efektif untuk mendisiplinkan siswa. Nah, di sini ada 2 tipe efektif. Yang pertama ada pendekatan positif, yaitu pendekatan yang arahnya kepada hal yang baik dan merupakan suatu pendekatan yang diterapkan pendidik pada anak agar memiliki kesadaran untuk mendisiplinkan diri sendiri. Nah, kerjasama yang baik antara guru dan orang tua
akan sangat memberikan sumbang kasih yang lebih besar terhadap penerapan disiplin positif ini. Contohnya dengan apa? Yaitu bisa dengan teladan atau memberikan contoh yang baik, dengan pujian ataupun dengan memberikan reward ketika misal anak mendapatkan juara atau mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pendekatan negatif, yaitu pendekatan yang arahnya kepada hal yang buruk atau hal yang kurang baik. Contohnya apa? Yaitu dengan memberikan hukuman. Nah, sedangkan disiplin yang tidak efektif adalah salah satu masalah terbesar dalam keluarga yang memiliki anak yang semisal sulit atau kurang bisa diatur, sulit diatur. Nah, terletak pada kekaburan perilaku yang berdasarkan watak dan perilaku yang tidak berdasarkan watak dan perilaku, dan ketidakmampuan memperlakukan kedua jenis perilaku ini dengan cara yang berbeda. Nah, akhirnya dalam melaksanakan pendisiplinan yang efektif dengan anak yang sulit atau anak yang bandel semisal sulit diatur, itu diusahakan untuk tidak bertindak pada saat suasana masih panas. Itu bisa menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan yang positif.